Senang sekali hari ini Kanoni bertemu dengan kalian dalam ibadah Pelnap hari ini. Kalian sudah siap? Oh iya. Tapi Kanoni tidak sendiri. Hari ini ditemani oleh Kak Toto. Halo Kanoni. Hai Kak Toto. Halo. Dan ada satu lagi, Kak Dian. Sudah siap? Oke, kita akan siapkan hati kita memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami masih ada dengan kekuatan, dengan kesehatan. Ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai. Tuhan yang memimpin, mengurapi setiap hati kami, mengurapi adik-adik yang ada di rumah. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai, kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tapi sebelumnya Kanoni mau tanya dulu nih sama Kak Toto. Kak Toto, senang gak sih jadi anak Tuhan? Senang dong. Apa yang bikin Kak Toto senang jadi anak Tuhan? Kalau Kak Toto masih ada pada pagi hari ini, hanya oleh kemurahan Tuhan. Amin. Kalau gitu kita menyanyikan sama-sama ya lagunya. Aduh aku senang jadi anak Tuhan. Oke. Adik-adik, Kanoni mau ingatkan, jangan lupa untuk menuliskan absen kalian di kolom komentar supaya guru-guru bisa tahu kalau kalian sudah beribadah sekolah minggu. Kanoni mau tanya sesuatu sama kalian. Kalian, Ya. tema bulan ini apa ya? Temanya adalah The Power of Blood. Oh, apa itu kalian? Itu artinya kuasa dari darah Yesus. Wah, kuasa dari darah Yesus, dari dosa kita nih yang tadinya hitam nih, Hitam. berubah jadi apa? Jadi apa? Jadi putih. Oleh karena itu kita harus mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, betul? Betul. Betul? Yuk kita nyanyi sama-sama, I have decided to follow Jesus. Oke. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Jalan
hari, jalan serta Yesus selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Not turning back, not turning back. Not turning back, not turning back. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus bersyukur. Mari kita angkat satu pujian kesayanganmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami ada di dalam tangan-Mu. Di setiap waktu Engkau melihat kehidupan kami, Engkau melihat kesetiaan kami. Biar kiranya Tuhan saat pagi hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan,
Kami boleh menyenangkan hati Tuhan karena kami beribadah dengan segenap hati kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati guru kami Kak Rio yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus, hikmat dari Tuhan yang sudah menyertai Kak Rio untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran-Mu, dan itu membuat kami boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan, di mana cerita firman Tuhan ini seharusnya menjadi peringatan dalam tanda kutip untuk kita, yaitu supaya kita benar-benar menjadi saksi untuk Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Oke, Karyo mau review dulu ya. Kita mau review dulu. Adik-adik pasti ingat bulan ini kita punya tema, yaitu the power of blood, ya, kekuatan kuasa darah Tuhan. Jadi bagaimana kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Kabili waktu Paskah. Di situ dikatakan bahwa darah Tuhan yang telah menebus kita itu menjadi kekuatan untuk kita. Kalau kita bisa lihat ketika kita berbicara tentang darah, di darah itu ada di dalam seluruh tubuh kita dengan fungsi-fungsinya. Berarti Tuhan juga mengharapkan kita untuk kita menjadi orang yang sudah ada darah Yesus, menjadi orang yang benar-benar mampu memberikan kesaksian untuk orang yang ada di luar sana. Dan Karyo yakin dan percaya melalui firman yang akan Karyo bawakan pada pagi hari ini, biarlah menjadi perenungan kita, anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, bahwa dimanapun kita berada, kita yang adalah orang-orang percaya, kita sudah melihat bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu boleh nyata di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Oke, kita akan baca firman Tuhan dulu ya. Oke, ayat yang pertama kita akan baca di Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16. Ayo baca dulu ya. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16. Dengan judul perikop adalah pengakuan Petrus. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ini bacaan pada pagi ini luar biasa adik-adik. Kenapa? Karena ternyata ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, banyak yang gak mengenal Tuhan Yesus. Loh, kok bisa Karyo? Karena dijawabnya berbeda. Nah, dijawabnya apa? Tadi kita udah dengar. Pertama, ada yang menjawab Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, terus yang kedua, siapakah anak manusia itu? Dijawab Elia, Yeremia, dan mungkin ada nabi-nabi yang lain yang dijawab. Dan Tuhan Yesus tidak puas,
dia bertanya sekali lagi. Ayat 15. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan di situ ternyata Tuhan Yesus menemukan jawaban yang dicari-cari. Jawabannya itu dijawab oleh Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nih, Karyo mau tanya, kok bisa seorang Petrus menjawab seperti itu? Hanya satu jawabannya, yaitu Simon Petrus mengenal siapa Yesus. Simon Petrus tahu siapa Yesus. Kenapa? Karena dia boleh melihat bahwa kuasa Tuhan boleh nyata di dalam hidup Yesus sendiri. Jadi dia, oh, kenapa saya bisa jawab Mesias? Karena saya melihat Tuhan Yesus luar biasa. Karena saya bisa lihat begitu banyak mujizat dalam hidup Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia bisa menjawab, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kenapa Karyo mau bercerita seperti ini? Ada satu hal yang Karyo mau kasih. Yaitu, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik, kita seharusnya mengenal sangat dalam tentang Yesus dan boleh membagikan apa yang kita kenal kepada orang lain. Ngerti ya adik-adik ya? Ketika kita mengenal Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, sudah waktunya untuk kita keluar dan membagi kepada orang-orang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, Karyo punya satu video. Video ini bercerita tentang apa sih yang Tuhan Yesus mau di dalam hidup murid-muridnya, di dalam hidup anak-anak Tuhan yang supaya dilakukan. Nah, Karyo akan kasih kisi-kisi, judulnya yaitu adalah Amanat Agung. Kita semua udah tahu amanat agung itu di mana. Ayo coba cari, buka Alkitabnya. Kalau misalnya nggak ketemu, Karyo coba googling amanat agung itu apa. Ayo ya, setelah kalian menggoogling, kalian mencari tahu amanat agung, nanti Karyo putarkan video ini. Oke, semua cari dulu ya. Karyo tunggu di sini, ayo cari. Nah, tunggu. Oh, jangan semenit deh, harusnya udah ada nih. Pasti udah ada yang nemuin. Oke ya. Karena sudah ada yang nemuin, Karyo akan putarkan satu video. Nah, videonya seperti ini. Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Hal ini berarti bahwa para murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi, bagaimana mungkin 11 orang biasa dan tidak berpendidikan bisa menjadikan orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, bahkan budaya yang berbeda sebagai murid Kristus? Mereka tidak punya kekayaan, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak mempunyai pemimpin. Lebih ironis lagi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dari lingkungan sosial dan religi mereka. Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenyataannya, mereka mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan, kerelaan untuk menaati perintah Tuhan,
dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Dengan modal ini, mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid. Fakta inilah yang akhirnya menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu hanya puluhan, berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran hingga saat ini. Sungguh sebuah berita yang luar biasa. Kekristenan berkembang dari orang-orang biasa yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Namun sayangnya, 2000 tahun berlalu setelah kisah mencengangkan itu, kekristenan mulai stagnan. Jumlah kekristenan meningkat, namun tidak disertai dengan kualitas yang meningkat. Revolusi abad pertama, ketika murid menghasilkan murid, tidak lagi diperjuangkan oleh banyak orang Kristen zaman sekarang. Kebanyakan orang Kristen merasa puas dengan kondisi kerohaniannya dan tidak lagi menuntut diri untuk masuk dalam tahapan komitmen yang lebih tinggi. Mari kami mengajak saudara untuk kembali kepada perintah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa murid. Nah, udah nonton kan? Nah, itu di situ mengatakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus menyuruh murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadi saksi kemanapun mereka pergi. Itu yang disebut oleh amanat agung. Kita bisa baca, oh ada yang udah nemuin ya? Nah, Karyo ada ayatnya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Adik-adik baca sendiri ya di rumah ya. Di situ ada perintah Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa adalah muridku. Muridku murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Jadi dari darah Yesus yang ada dalam hidup kita, Tuhan mau supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita menjadi saksi buat orang lain. Ya, ada di sini. Nah, itu kan dikatakan di situ. Terakhir ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Karyo mau garis bawahi mengenai kata saksi. Karyo, gimana sih supaya saya bisa bersaksi seperti firman Tuhan Karyo? Karyo, gimana caranya supaya saya menjadi berkat seperti firman Tuhan yang Karyo bilang tadi? Saya kan masih kecil. Saya masih anak sekolah minggu. Apalagi yang kelas turu yang sudah besar. Yang mungkin yang masih kelas Matius, saya kan masih kecil. Saya bisa apa, Karyo? Nah, Karyo tidak meminta adik-adik supaya bisa berkhotbah. Atau misalnya bisa mengajar. Jadi misalnya ada yang adik masih kelas Matius, tiba-tiba naik, Tuhan Yesus gitu. Saya Karyo nggak minta seperti itu. Guru-guru juga tidak minta seperti itu. Puji Tuhan kalau ada. Tuhan Yesus kasih hikmat, Roh Kudus ada dalam hidup adik-adik, adik-adik mampu lakukan itu. Tetapi kalau misalnya adik-adik berkata, saya nggak bisa, Karyo nggak bisa. Tuhan Yesus tidak berkata yang tidak bisa. Apa sih yang dia mau supaya kita semua lakukan? Bukan hanya anak-anak sekolah minggu, tapi juga guru-guru. Apa yang mau bisa dilakukan? Oke, kita catat. 1. Tuhan Yesus mau supaya dimanapun kita berada, sikap kita, tingkah laku kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Oh, Karyo, gimana caranya supaya sikap saya, tingkah laku saya sesuai dengan firman Tuhan? Karyo kasih 1 tips. Bukan 1, ada 3. Ada 3 tips. Kita mulai dari yang pertama. Supaya dapat menjadi saksi, yang pertama adalah kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus. Yaitu dengan cara rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ini poin paling penting supaya kita bisa dekat dengan Tuhan.
Jadi yang pertama adalah rajin berdoa, kedua rajin memuji Tuhan, dan yang ketiga adalah rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mampu lakukan ini, kita dekat dengan Tuhan, sikap kita, tingkah laku kita pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dan Karyo yakin dan percaya ketika adik-adik mau melakukan 3 hal, bukan hanya adik-adik, guru-guru pun melakukan 3 hal yang sederhana ini. Dimanapun kita berada, bukan hanya berada di gereja, tapi di luar gereja, di sekolah, di pekerjaan. Anak-anak ya, anak-anak pasti yang sekolah, guru-guru yang di pekerjaan, guru-guru. Dimanapun kita berada, orang akan merasakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetap dekat dengan Tuhan, kita percaya kekuatan kuasa dari darah Yesus ada di dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Firman Tuhan Karyo sampaikan di sini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semuanya pastinya sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Nah, saatnya kita akan berdoa. Adik-adik yang di rumah, sikap berdoanya yang baik ya. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah, meskipun hanya lewat streaming ya Tuhan, tapi biarlah penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan yang sudah kami jalani ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami terima itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, boleh menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami, dan firman itu juga boleh kami bagikan kepada teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Dalam situasi pandemi ini, kami mau selalu menjaga kesehatan kami mau selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan Tuhan selalu menyertai kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan bertemu lagi di minggu depan ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bye adik-adik. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia